Assalamualaikum semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Ani Monaliva. Pada video kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu tentang teknik pengintegralan dengan menggunakan substitusi trigonometri. Seperti saya jelaskan sebelumnya bahwa kita akan mempunyai 3 bentuk akar. Untuk bentuk yang kedua, di sini saya punya bentuk akar X kuadrat ditambah dengan A kuadrat. Untuk bentuk ini akan saya misalkan X-nya itu sama dengan A tangen theta, ya. Sehingga akan saya peroleh akar X kuadrat ditambah dengan A kuadrat. Di sini itu adalah sama dengan akar A kuadrat tangen kuadrat theta ditambah dengan A kuadrat. Ya. Kemudian akan saya keluarkan nilai A kuadratnya. Sehingga saya punya A kuadrat dikalikan dengan tangen kuadrat theta ditambah dengan 1. Oke, jadi kita akan mengingat kembali tentang identitas trigonometri. Saya punya secant kuadrat theta dikurangi dengan tangen kuadrat theta itu sama dengan 1. Sehingga di sini saya dapat tuliskan secant kuadrat theta itu adalah sama dengan 1 ditambah dengan tangen kuadrat theta, ya. Kemudian saya akan kembali ke bentuk semula, ya, ke persamaan semula. Sehingga di sini kita punya akar A kuadrat secant kuadrat theta itu adalah sama dengan A secant theta. Lalu bagaimana jika saya lupa dengan permisalan X itu harus sama dengan A tangen theta? Maka di sini saya bisa menggunakan rumus atau bisa menggunakan teorema Pitagoras, ya. Jadi di sini saya akan menggambarkan segitiga siku-siku. Misalkan saya punya segitiga siku-siku dengan sudutnya adalah theta, maka dapat kita lihat bahwa bentuk dari X kuadrat plus A kuadrat ini adalah merupakan bentuk dari sisi miring. Sehingga di sini saya tuliskan sisi miring X kuadrat ditambah dengan A kuadrat, ya. Kemudian akan untuk sisi depan dan sisi sampingnya, maka di sini saya misalkan sisi depannya di sini adalah X, ya. Kemudian sisi sampingnya adalah A. Sehingga di sini saya punya cos theta itu adalah sama dengan samping dibagi miring. Jadi A dibagi dengan akar X kuadrat ditambah dengan A kuadrat, ya. Dan saya bisa tuliskan X kuadrat ditambah dengan A kuadrat itu adalah sama dengan A dibagi dengan cos theta. Seperti yang sudah kita tahu bahwa 1 cos theta itu adalah sama dengan secant theta, maka di sini bisa saya peroleh A secant theta, ya. Jadi di sini kalau kita menggunakan permisalan ataupun dengan menggunakan teorema Pitagoras, kita memperoleh hasil yang sama, yaitu untuk bentuk akar X kuadrat plus A kuadrat itu bisa kita tuliskan menjadi bentuk A secant theta. Untuk selanjutnya saya akan memberikan contoh soal. Jadi di sini saya punya integral dx per akar X kuadrat ditambah dengan 9. Maka kita akan misalkan, ya,
X itu adalah sama dengan A tangen theta. Jadi A-nya di sini adalah 3 karena 3 kuadrat itu sama dengan 9. Jadi di sini X-nya itu saya misalkan 3 tangen theta. Kemudian untuk dx-nya sendiri, di sini dx itu sama dengan 3 secant kuadrat theta. Jadi nanti kalian belajar tentang diferensial trigonometri ya. Oke. Kemudian dari penjelasan sebelumnya itu kita punya bahwa kalau kita punya bentuk akar x kuadrat plus 9, maka dia akan menjadi A secant theta, berarti yaitu 3 secant theta ya. Sehingga integralnya akan menjadi integral dx-nya itu menjadi 3 secant kuadrat theta. Oh ya, di sini kurang d theta ya. D theta. Kemudian saya bagi dengan 3 secant theta. Sehingga di sini saya peroleh integral secant theta d theta ya. Dengan menggunakan rumus integral trigonometri kita peroleh ln secant theta plus tangen theta plus C. Lalu apakah hasil ini merupakan hasil akhir? Bukan, karena di soal kita menggunakan variabel X, tetapi di hasil kita ini menggunakan variabel theta, sehingga akan kita rubah menjadi bentuk variabel X. Kita akan melihat kembali permisalannya kita. Ya, jadi kita punya X itu adalah sama dengan 3 tangen theta, sehingga tangen theta-nya sendiri itu adalah sama dengan X per 3. Kemudian kita juga punya 3 secant theta itu adalah sama dengan akar X kuadrat plus 9, dan secant theta di sini itu adalah sama dengan akar X kuadrat plus 9 kita bagi dengan 3. Kemudian akan kita masukkan ke hasil kita sebelumnya. Sehingga kita peroleh ln ya. Untuk sepertiganya saya akan keluarkan. Jadi di sini sepertiga. Kemudian secant theta-nya yaitu akar X kuadrat ditambah dengan 9. Kemudian ditambah dengan X, kemudian plus C. Ya, jadi ini adalah merupakan hasil akhir dari integral dx per akar X kuadrat plus 9. Terima kasih. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan share channel YouTube saya. Sampai jumpa.